Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya, Mas Bar, rekan-rekan semua. Eh, Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di tengah cuaca yang tidak menentu ini, di tengah yang katanya COVID mulai muncul lagi ya. Semoga teman-teman, khususnya untuk mempersiapkan UTKP ini yang insya Allah sebulan lagi ya, diberikan kemudahan. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat diakhiri. Oke. Oke, Mas Mbak, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya izin perkenalan diri terlebih dahulu ya. Saya Atri Prayoga Arfah. Teman-teman atau Mas Mbak bisa panggil saya Yoga. Saat ini saya bertugas di DJSEF ya, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal ya, nama baru dari BKF. Eh, untuk pengalaman UPKP, saya ikut UPKP tahun 2023. Alhamdulillah lulus one shot. Mohon maaf ya. Hmm. Nanti kita belajar bareng-bareng ya teman-teman semua di sini ya, karena saya tidak bisa mengatakan kalau saya lebih ahli dibanding Mas Mbak semua, dibanding teman-teman semua. Mungkin saya cuma lebih beruntung aja lulus lebih dulu ya. Barangkali di sini juga ada teman-teman yang seangkatan ya lulusan, kalau dari STAN mungkin lulusan 2017, beberapa mungkin 18 dan 19. Eh, kita sama-sama masih umbi-umbian ya di Kemenq, tapi mudah-mudahan ya kita bisa belajar dengan baik bersama-sama. Eh, Kalau saya pribadi, materi ini mungkin nggak bisa dibilang menguasai, tapi saya cukup familiar ya karena dari latar belakang saya sendiri, saya pendidikannya di Diploma 3 Kebendaharaan Negara STAN, kemudian S1 saya izin belajar di Trisakti Ekonomi Pembangunan, kemudian ya dari pekerjaan juga mungkin ada sedikit relevansi ya karena di BKF atau di DJSF. Dan dulu sebetulnya sebelum saya ke DJSF juga saya sempat di DJP kurang lebih 3 tahun. Jadi mungkin untuk materi pajak juga ya saya masih sedikit hafal mungkin ya. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Oke, ini modul resmi ya dari BPPK yang mungkin teman-teman juga udah pegang, udah baca atau bahkan udah menghatamkan. Ada 53 halaman ya. Ini termasuk materi baru karena baru ada tahun lalu. Sebelumnya sebelumnya itu materi tes KWK itu ada TUSIK Kemenq ya, yang sejak tahun lalu itu udah nggak ada. Nah, kemudian juga teman-teman dibekali dari Aorta ada resume ya. Ini jumlah halamannya lebih sedikit. Saya lihat lebih ya lebih compact lah, lebih concise. Tapi sepertinya ini materinya masih materi intinya nggak ada yang dihilangkan ya. Jadi lebih ke gimana layoutingnya, mind mapping dan highlighting yang mudah-mudahan bisa memudahkan teman-teman nih untuk ya memperkuat hafalannya. Karena kita mau nggak mau kalau namanya UPKP itu harus paham lah, harus hafal, apalagi textbook kan, ujiannya textbook. Jadi ujian PKP itu nggak akan keluar ya, khususnya untuk tes KWK itu nggak akan keluar dari modul yang udah di-share dari BPPK. Nah, mungkin untuk tahun ini materinya belum di-share ya. Kalau nggak salah baru dibuka di KLC itu bulan depan. Tapi mudah-mudahan dengan teman-teman memulai belajar dari sekarang, mudah-mudahan ya punya bakal lebih lebih dulu lah, punya start lebih awal dibanding teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung, masih meraba-raba gitu mau belajar apa.
Mungkin itu. Baik. Saya izin pindah device sebentar ya untuk supaya enak coret-coretnya. Baik, teman-teman, mungkin kita bisa mulai dari sekarang ya. Eh, Baik, ya buat teman-teman ya saya yakin ya teman-teman semua juga pasti udah pernah ya dapatlah materi ini ya. Kalau dari Stan mungkin dulu dapat matkul pengelolaan keuangan negara yang dari umum ya. Non Stan mungkin Lasar harusnya dapat juga lah ya. Jadi saya kira teman-teman sebetulnya mungkin sudah familiar dengan banyak istilah yang ada di materi ini. Kita lebih mengingat kembali aja, mempelajari kembali ya. Eh, Apalagi mungkin teman-teman yang dari pajak juga kan sangat menguasai isu-isu perpajakan, kemudian dari DJA atau DJPB ke pelaksanaan APBN-nya lebih ekspor ya, ya dan seterusnya. Jadi kita coba mengulas kembali apa yang dulu kita sudah pelajari ya. Oke, untuk materi PKN ya, kita sebut aja PKN ya, pengelolaan keuangan negara itu kita bisa bagi jadi 5 bab ya. Ada pengertian, nanti kita akan belajar pengertian pengelolaan keuangan negara. Kemudian nanti kita akan pelajari APBN. Nah, lebih lanjutnya nanti kita belajar pendapatan dan hibah. Nanti ada lagi belanja dan defisit. Dan terakhir adalah pertanggungjawaban APBN. Kita langsung masuk ke pengertian pengelolaan keuangan negara. Oke, dari mind map ini nanti ada 5 subbab yang akan kita pelajari. Pertama dari pengertian keuangan negara itu nanti akan dijelaskan secara objek, ya, kemudian subjek, proses, dan tujuan. Dari aspek bidangnya, bidang pengelolaan keuangan negara ada pengelolaan fiskal, kemudian moneter, dan kekayaan negara dipisahkan. Secara tujuannya nanti ada 4 tujuan, ya, pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, realokasi sumber ekonomi, dan redistribusi pendapatan. Kemudian nanti ada kekuasaan pengelolaan keuangan negara, ya. Ada yang didelegasikan ke Menteri Keuangan, kemudian Menteri Teknis, dan juga pemimpin daerah atau gubernur, bupati, atau wali kota ya. Nanti juga ada asas umum dari pengelolaan keuangan negara, ya. Nanti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Detailnya nanti kita akan breakdown satu-satu. Oke. Kalau kita bicara keuangan negara, sebetulnya ya kita nggak apa ya, istilahnya dari undang-undang atau dari regulasi itu dari dulu ya, dari tahun 2003 itu masih belum berubah ya. Khususnya paket Undang-Undang Keuangan Negara itu ada Undang-Undang 17 tahun 2003, kemudian ada Undang-Undang 1 2004 ya tentang perbendaharaan, satu lagi Undang-Undang 15 2004 tentang pertanggungjawaban. Nah, dari situ dijelasin tuh definisi dari keuangan negara. Apa sih keuangan negara? Ini kalau bahasa undang-undangnya kayak gini ya. Jadi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu ya, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi kata kuncinya sini ya.
Semua hak dan kewajiban negara, ya ini bisa dinilai dengan uang. Dan juga segala sesuatu, bisa uang atau barang, yang dapat dijadikan milik negara. Masih hafal ya teman-teman materi ini ya. Oke, kemudian pengertian keuangan negara itu dibagi lagi menjadi beberapa aspek lah ya, beberapa perspektif. Dari sisi pertama, dari sisi objek keuangan negara, ini definisinya mirip kayak yang tadi ya. Jadi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal dan moneter. Nah, kalau dari sisi objek ini ada kata kunci moneter. Dan juga ada kata kunci pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. Ya, di akhirnya sama ya, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi ini mirip definisi yang tadi. Kemudian kedua, pengertian dari sisi subjek keuangan negara, yaitu seluruh, namanya subjek ya. Kalau namanya subjek itu kan ke pihak atau ke person ya. Jadi artinya adalah seluruh objek keuangan negara yang dimiliki atau dikuasai pemerintah dan badan hukum publik lainnya. Badan hukum publik itu nanti kita akan mengenal istilah, ada BLU ya, Badan Layanan Umum. Oke, kemudian tiga, dari sisi proses. Namanya proses, kata kuncinya adalah rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan pengelolaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Yang dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, ini teman-teman ada icon gini ya, kalau di materi PPT kami ya di Aorta. Ini muncul di soal UTKP tahun lalu. Jadi kalau mungkin kita melihatnya, wah bisa nih, ini mah bisa tebak-tebak lah ya. Tapi namanya UTKP itu teman-teman sifatnya textbook ya. Buat yang udah pernah tes mungkin udah ada bayangan ya. Jadi saran saya jangan menyepelekan ya, jangan menyepelekan sebagian materi apapun. Karena tidak menutup kemungkinan salah satu keluar di ujian. Oke, jadi ini definisi definisi keuangan negara. Oh, ditanyakan di soal. Mas Yoga mute. Cek. Sekarang udah muncul belum ya teman-teman? Udah ya. Oke, kita lanjut ke bidang pengelolaan keuangan negara. Tadi mungkin saya, kalau terputus saya izin ulangi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih nyaman belajar materi TSKWK
secara mandiri ya dengan baca-baca, silahkan aja. Barangkali masing-masing kan punya style belajar berbeda ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita ya ikut kelas malam ini, selain kita pastinya kita pasti baca juga lah ya, tapi di sisi lain kita juga ada suplemen tambahan dengan ikut kelas yang barangkali mungkin ya mau nggak mau saya harus baca ya, mau nggak mau harus baca materinya, mau nggak mau harus baca karena ini akan diujikan. Jadi kalau saya kemana-mana malah nanti khawatirnya jadi nggak efektif gitu. Oke, kita lanjut ya. Bagian kedua, bidang pengelolaan keuangan negara. Tadi kita udah lihat di mind map ya, ada tiga. Pertama, bidang pengelolaan fiskal. Kalau kita bicara fiskal, pasti nggak akan lepas dari yang namanya penerimaan dan pengeluaran. Jadi, ini definisinya adalah kegiatan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau penerimaan ya berarti pajak dan sejenisnya, pengeluaran berarti belanja. Tujuannya, tujuan dari kebijakan fiskal itu kata kuncinya ada tiga ini ya teman-teman. Alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jadi alokasi sumber dana keuangan, kemudian distribusinya, dan juga stabilisasi ekonomi. Sehingga harapannya ini nanti bisa mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, kemudian membuka lapangan kerja, dan kestabilan harga-harga umum. Nah, ini juga ternyata muncul di UPKP tahun lalu. Baik, kedua ada subbidang pengelolaan moneter. Kalau bicara moneter, kata kuncinya adalah jumlah uang beredar. Jadi ini berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, yang mana ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan sejumlah instrumen kebijakan moneter ya, seperti ada cadangan wajib bank, kemudian tingkat diskonto, ada lagi kebijakan pengendalian kredit, dan pasar terbuka ya, termasuk kurs valuta asing. Adapun tujuan dari kebijakan moneter ada 5. Yang pertama, menyesuaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya, ini jelas ya. Ini BI punya ya ranahnya. Kemudian kedua, mengarahkan penggunaan uang dan kredit sedemikian rupa sehingga nilai rupiah dapat dipertahankan kestabilannya. Nah, ini teman-teman kalau lihat profilnya BI, mereka itu tujuan utamanya bukan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya, bukan memastikan jumlah uang yang beredarnya cukup, tapi ini kata kalau lihat profil BI di websitenya itu menjaga stabilitas rupiah. Oke, ketiga, menyediakan kredit dengan suku bunga rendah untuk mendorong produsen untuk meningkatkan kegiatan produksi. Nah, ini jelas lah kalau dulu kita belajar, mungkin teman-teman udah pernah ada yang udah pernah belajar makroekonomi ya. Ketika suku bunga rendah itu kan ya bagi produsen ya, atau mungkin perusahaan itu bisa mendapatkan sumber pendanaan ya dengan biaya yang relatif lebih rendah. Sehingga dengan suku bunga rendah itu dia bisa berekspansi, meningkatkan kegiatan produksi yang pada akhirnya berdampak positif ke perekonomian. Kemudian keempat, menyediakan tingkat lapangan kerja tertentu. Ini masih ada hubungannya ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi suku bunga rendah, maka produksi meningkat, ekspansi. Nah, pada akhirnya kan butuh tenaga kerja lebih banyak tuh, sehingga tercipta tingkat lapangan kerja lebih tinggi. Kemudian kelima, mengusahakan agar kebijakan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban keuangan negara dan masyarakat. Ini jelas ya, karena moneter itu ya mereka punya uang sendiri gitu, di luar APBN yang itu berbeda ya secara ranahnya. Dan moneter juga bisa terlibat ya dalam
kebijakan-kebijakan istilahnya yang membantu pemerintah walaupun mereka sifatnya independen ya. Kalau BI itu kan independen ya, nggak bisa dipengaruhi siapapun ya secara teori. Di banyak negara dunia idealnya bank sentral itu bersifat independen. Karena kalau nggak independen, misalnya ya di bawah pengaruh politik atau presiden, bisa jadi presiden nyuruh cetak uang sekian sebanyak-banyaknya. Itu kan ya secara teori nggak bagus ya, bisa menimbulkan inflasi. Seperti itu. Nah, contohnya kalau kita pernah lihat waktu COVID ya, dulu kan BI itu bekerja sama dengan ya pemerintah ya, dalam hal ini dengan Kemenq untuk burden sharing ya, burden sharing sehingga pemerintah punya uang lebih untuk penanganan COVID pada waktu itu ya. Jadi BI memberi surat berharga negara dari pemerintah. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga ada subbidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. Kekayaan negara dipisahkan adalah keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan. Perusahaannya apa? Yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Jadi contohnya BUMN atau BUMD. Nah, hubungannya dengan APBN ini tidak langsung ya. Jadi eh, misalnya kalau pemerintah mau suntik dana ke BUMN, itu kan ada uang keluar tuh. Itu pasti diakui sebagai belanja ya, belanja penyertaan modal ke BUMN. Nah, ketika udah masuk ke BUMN itu udah dipisahkan tuh, udah di luar dari aspek keuangan negara. Jadi itu yang namanya kekayaan negara dipisahkan. Nah, setoran bagian BUMN, jadi namanya BUMN kan ya usaha mencari profit. Sebagian profitnya dijadikan dividen untuk pemerintah. Nah, ini masuk apa namanya APBN ya sebagai PNBP, penerima negara bukan pajak. Nah, cuma kalau sekarang teman-teman mengikuti eh, antara, nah itu kan kalau kita lihat dan antara itu bisa dibilang mengambil alih pengelolaan BUMN sehingga sekarang itu atau nantinya bagian laba dari BUMN itu nggak lagi masuk ke kas negara, jadi langsung ke Danantara untuk mereka kelola lah, entah nanti untuk membangun proyek atau diinvestasikan. Ya, harapannya kan sebagai sovereign wealth fund, sebagai pengelola apa istilahnya aset ya, aset negara atau kaya negara ya, termasuk di BUMN itu harapannya dan antara itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Begitu. Nah, termasuk kalau teman-teman juga baca berita kemarin kan Kementerian BUMN dihapus ya, dijadiin sekarang adanya Badan Pengaturan BUMN. Oke, kita lanjut ke bagian C. Tujuan pengelolaan keuangan negara. Betul ada satu tokoh ya yang dia dijadikan uh, statementnya sebagai teori di materi kita dari Pak Musgrave ya, seorang ekonom di Harvard. Kata beliau, keuangan negara ini tidak hanya berhubungan dengan uang masuk sebagai penerimaan, tidak hanya tentang uang keluar sebagai belanja negara, tapi keuangan negara juga berhubungan fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, ini lagi-lagi muncul ya, alokasi, distribusi, stabilisasi. Nanti akan muncul lagi di halaman-halaman selanjutnya. Kemudian, disimpulkanlah bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan negara itu ada 4. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya pendapatan negara itu bisa mempengaruhi bekerjanya mekanisme harga. Jadi ketika surplus itu bisa mengurangi daya beli. Nah, ini perlu di note ya, teman-teman. Surplus APBN akan mengurangi daya beli masyarakat, sedangkan defisit APBN dapat meningkatkan daya beli. Ini ternyata muncul di soal tahun lalu. Kenapa bisa begitu?
Ketika surplus itu kan sebetulnya ada opportunity, itu ada, ya ada uang lah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian. Tapi dengan adanya surplus, ya uangnya kan mengendap gitu kan, nggak diapa-apain. Nah itu bisa mengurangi daya beli ya pada akhirnya. Sebaliknya ketika defisit, artinya kalau defisit kan pemerintah ya berusaha cari pendanaan lebih ya, sumber pendanaan lebih selain pajak, PNBP dan lain-lain, yang harapannya bisa meningkatkan belanja gitu. Jadi ketika berarti kan itu bisa meningkatkan daya beli masyarakat karena uang, namanya uang kan nanti pada akhirnya akan berputar ke masyarakat. Ya, misal pemerintah mau rapat, ya kantor pemerintah mau rapat beli snack, snacknya beli dari UMKM, UMKM buat gaji karyawan, karyawannya buat beli bahan masakan, bahan masakan di pedagang di pasar, pedagang pasar ya buat, ya gitu terus ya berputar, itu namanya multiplier effect. Jadi seperti itu. Kemudian kedua, stabilitas ekonomi, mewujudkan stabilitas ekonomi. Jadi APBN digunakan untuk mengatasi inflasi dan deflasi serta menjaga stabilitas perekonomian. Uh, Contohnya mungkin kebijakan ini ya, subsidi beberapa bahan pokok ya, misalnya LPG, kemudian Pertalite, itu kan termasuk kebutuhan pokok masyarakat ya. Ketika ini nggak disubsidi atau subsidinya berkurang dan harganya naik, dampaknya kan kemana-mana ya. Nanti harga makanan naik, kemudian transportasi naik, ujung-ujungnya kan inflasi ya. Namanya inflasi itu kan kenaikan harga-harga umum ya untuk periode tertentu, terutama kaitannya dengan bahan pokok atau sembako. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, merealokasi sumber ekonomi. Ini artinya mengoptimalkan distribusi sumber daya ekonomi untuk mencegah ketidakseimbangan. Sebenarnya mirip sama yang di sini. 5.4 ini adalah meredistribusi pendapatan. Jadi dengan kebijakan fiskal, pajak yang lebih tinggi ini dikenakan pada kelompok mampu, ability to pay principle ya istilahnya. Dan di sisi lain, belanja diarahkan pada kelompok yang kurang mampu atau pro-poor untuk mengurangi kesenjangan. Makanya kalau di PPh kita kan ada istilah pajak progresif ya. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi ya, tarif PPh-nya. Sehingga itu harapannya bisa meredistribusi. Jadi ya jangan sampai yang kaya itu makin kaya banget, ya, tidak terhenti. Dan jangan sampai yang miskin makin miskin. Nah, dari situlah kemudian keuangan negara memainkan peran untuk meredistribusi pendapatan. Jadi orang kaya ditarik pajaknya, orang yang kurang beruntung mungkin mendapatkan bantuan sosial dan sebagainya. Nah, ini muncul di soal tahun lalu ya teman-teman. Penjelasan terkait redistribusi pendapatan. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya, bisa di kolom chat atau res. Oke, Oke, kita lanjut ke bagian keempat, kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Di dalam pengelolaan keuangan negara itu pemilik atau pemegang kekuasaannya adalah presiden. Nah, presiden ini kemudian mendelegasikan kepada sejumlah pejabat ya atau pihak dengan peran yang berbeda. Kepada Menteri Keuangan, ini fotonya harus saya ganti nih, Pak Purbaya. Nah, Menteri Keuangan ini adalah pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini sebenarnya yang mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara dipisahkan, ya dalam hal ini sebenarnya BUMN itu di Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan. Makanya kalau teman-teman tahu ya di DJK itu ada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan. Nah dari situlah
Adapun BUMN, Kementerian BUMN ya yang dulunya ada Kementerian BUMN itu lebih ke sifatnya eh, pengaturan teknisnya gitu lah. Memastikan agar BUMN itu berjalan baik ya, tidak merugi ya walaupun kenyataannya banyak yang rugi. Oke, itu Menteri Keuangan. Kedua ada Menteri Teknis atau ya Menteri Teknis lah, contohnya Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri SDM, Pak Bahlil. Nah, ini adalah pengguna anggaran dan barang di KL masing-masing. Ini jelas ya. Kalau ada soal nanti pengguna anggaran dan barang di KL masing-masing, ya berarti ini Menteri, Menteri Teknis. Ada lagi didelegasikan kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Ini jelas ya, pasti terkait keuangan daerah dan juga kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, satu lagi, Bank Indonesia. Bank Indonesia ini bertanggung jawab dalam kebijakan moneter dan menjaga stabilitas rupiah. Nah, ini sebenarnya enggak kekuasaannya si BI ini ya tidak termasuk kewenangan kekuasaan di bidang fiskal ini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Jadi kalau dulu saya belajar di D3 ya di STAN ini nggak muncul sih. Maksudnya di Undang-Undang Keuangan Negara pun nggak ada pembagian seperti ini. Tapi nggak apa kita ikutin aja ya. Nah, pembagian kewenangan ini dilakukan untuk memastikan adanya mekanisme check and balance antara Menteri Keuangan sebagai BUN dan Menteri Teknis sebagai pengguna anggaran. Jadi Menteri Keuangan itu sebagai CFO, Chief Financial Officer, dia mengelola aset dan kewajiban negara secara nasional. Kalau Menteri Teknis itu sebagai COO atau Chief Operational Officer yang menjalankan kebijakan sektoral sesuai tugas dan fungsinya. Nah, ini juga muncul di soal tahun lalu. Ini berdasarkan survei ke alumni Aorta ya, yang tahun lalu ujian. Oke. Nah, ini bagian kelima, ada asas pengelolaan keuangan negara. Nah, ini lucu nih. Ada jembatan keledainya ya. Tukang saku pro kebangsaan. Ini tukang saku kebangsaan. Nah, singkatannya ini ya. TUKSAPPKP. Nah, ini biar gampang nih teman-teman ngapalinnya. T for tahunan. Jadi anggaran itu ya ini definisi singkatnya aja ya. Biar teman-teman ngeh gitu maksudnya apa. Anggaran itu berlaku untuk 1 tahun. Jadi makanya ada namanya APBNR, APBN tahun sekian, ya. Kemudian laporan keuangan pemerintah pusat tahun sekian. Memang ada juga istilah anggaran multi years ya. Jadi anggaran misalnya kita mau bangun gedung kan nggak bisa selesai setahun tuh. Nah itu dimungkinkan, tapi tetap secara penganggaran dan pertanggungjawabannya itu tahunan. Kemudian universalitas. Ya, universal ya. Universal itu berarti kan semua penerimaan dan pengeluaran itu masuk dalam APBN atau APBD. Kemudian K ya, sekarang K, kesatuan. Jadi pendapatan dan belanja itu disatukan dalam satu dokumen. Nanti kita lihat ya di bab tentang APBN itu kita belajar eh, bagaimana reformasi APBN yang kemudian dulunya itu ada pemisahan dokumen-dokumen penganggaran ya APBN kemudian jadi satu yang lebih simpel. Ada lagi ini sampai sini ya, spesialitas S. Sini. Spesialitas namanya spesial harus jelas peruntukannya. Kata kuncinya di sini ya. Jadi belanja ya belanja pegawai ya jelas buat gaji pegawai, belanja bansos jelas buat bantuan sosial, jadi nggak untuk yang lain-lain. Kemudian ada istilah akuntabilitas. Akuntabil, akuntabel atau akuntabilitas ini artinya pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini muncul di ujian tahun lalu. Definisi dari akuntabilitas di asas PKN. Kemudian ada pro-nya ada dua nih. Yang pertama profesionalitas. Namanya profesional ini mengutamakan keahlian dan kompetensi.
Kemudian proporsionalitas, proporsional ya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian keterbukaan. Keterbukaan berarti pengelolaan keuangan harus transparan. Kemudian pemeriksaan ini dari sini. Pemeriksaan keuangan yaitu diperiksa oleh badan yang independen. Dalam hal ini adalah BPK. Ini saya kira cukup mudah lah ya. Maksudnya kita bisa memahami. Jadi kalau ada soal semacam ini dan kita udah tahu jembatan keledainya, kemudian keyword-keywordnya, mudah-mudahan teman-teman lebih dimudahkan nanti kalau muncul di soal. Nah ini kita coba soalnya gampang nih ya. Ini soal yang muncul tahun lalu. Mungkin nggak plak mirip ya, tapi secara substansi seperti ini. Oke, para menteri dan pimpinan lembaga negara pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer atau COO yang berwenang dan bertanggung jawab atas apa? Silakan teman-teman boleh dijawab di kolom chat. Apakah A, pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional? Apakah B, pengelolaan hak dan kewajiban negara secara nasional? Atau C, kayak negara dipisahkan? Atau D, penyelenggaraan pemerintahan? Atau E, penyelenggaraan pembayaran? D, 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 D. Oke, gampang ya. Ya, semuanya benar ya. Jadi jawabannya adalah D, penyelenggaraan pemerintah sesuai bidang dan tugas fungsi masing-masing. Oke, ini cukup jelas ya. Nah, satu lagi, baca soal. Berikut ini adalah tujuan pengelolaan keuangan negara. Kak, nanti PPT ini di-share ya, di-share nanti. Oke, tujuan pengelolaan keuangan negara. Kecuali ya. Nah, ini harus hati-hati. Ada yang jawab D. Ada lagi yang lain? Baru 2 orang ya? Oh, 3. Ada apakah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, merealokasi sumber-sumber ekonomi, memastikan efektivitas dan efisiensi belanja, mendorong redistribusi pendapatan. Oke, ini juga ternyata gampang. Kan? Jawabannya D, betul ya. Mungkin kalau kita nggak belajar, kalau kita tebak-tebakan secara substansi kan mungkin masih relevan ya. Namanya mengelola keuangan negara kan ya memastikan efektif dan efisien belanjanya. Tapi namanya UPKP itu nggak bisa kayak gitu. Kita textbook, jadi ya mau nggak mau ya harus mengacu ke modul yang disediakan dari BPPK. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Feel free ya. Kita sama-sama umbi, tenang, kita sama-sama belajar. Jadi kalau nggak ada, kita lanjut ke bab 3 tentang APBN. Oke, nanti di APBN kita akan pelajari pengertian, kemudian kebijakan fiskal dari sisi fungsi, instrumen, kemudian faktor yang mempengaruhinya. Tadi ini kita sudah sempat singgung ya. Instrumennya jelas ada penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi faktor yang mempengaruhi, nanti ada internal dan eksternal. Nanti detailnya di halaman-halaman selanjutnya. Kemudian nanti ada siklus APBN. Dari mulai perencanaan, penganggaran, kemudian pembahasan, penetapan, sampai pertanggungjawaban. Nanti kita akan pelajari struktur dan formatnya, perubahannya seperti apa, ini reformasi dari sisi penyusunan, kemudian pelaksanaan, sampai nanti ada tahap-tahap pelaksanaan APBN. Oke, kita masuk ke pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR yang mengandung perkiraan jumlah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, itu definisinya ya. Jadi RAPBN itu disiapkan pemerintah, kemudian diajukan kepada DPR untuk disetujui.
Walaupun ya dalam praktek teknisnya RUU APBN setelah disetujui DPR itu baru dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Presiden. Ini nanti ada lagi nih perpresnya ya, perpres pelaksanaan APBN dan juga nanti ada DIPA ya, daftar isian pelaksanaan anggaran. Oke, APBN dan kebijakan fiskal. Oke, bicara kebijakan fiskal tadi kita udah singgung ya, adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan negara ya, atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal yang bertujuan untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan rakyat. Ya, tadi kita udah pelajari beberapa contoh-contohnya ya, di mana kemudian belanja itu diarahkan untuk mendorong ekonomi. Ya, misal kalau dulu lagi-lagi saya suka mencontohkan kasus ketika kita menghadapi pandemi ya, itu kan kebijakan fiskalnya extraordinary ya, sampai bahkan defisitnya di atas 3%. Oke, nanti kita pelajari lagi contohnya. Kemudian fungsi kebijakan fiskal. Jadi tujuan spesifik ya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, yaitu misalnya koreksi atas ketidakseimbangan perekonomian, misalnya inflasinya tinggi, penganggurannya tinggi, itu kebijakan fiskal memainkan peran untuk mengkoreksi ketidakseimbangan tadi. Yang kedua, menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Stimulasi pertumbuhan ekonomi ya ini jelas ya, misalnya lagi-lagi kalau COVID dulu ya, ekonomi down, orang-orang nggak bekerja, perekonomian lumpuh, maka pemerintah mengucurkan banyak sekali jenis-jenis bantuan sosial, ya bantuan-bantuan yang mungkin sebelumnya itu mungkin tidak ada menjadi ada. Yang ketiga ada redistribusi pendapatan. Ini mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar warga negara. Tadi contohnya misalnya pajak ya. Nah, kebijakan di jangka pendek itu tujuannya adalah stabilisasi. Kemudian kalau jangka panjang itu arahnya adalah pertumbuhan. Oke, kita ke sini dulu. Kita masuk ke fungsi kebijakan fiskal. Kita bisa singkat SAD ya, SAD. SAD. S untuk stabilisasi. Stabilisasi artinya menjamin perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh atau full employment dengan harga yang stabil. Kemudian alokasi, yang kedua adalah alokasi. Alokasi artinya intervensi pemerintah ya dalam belanja negara. Ya, misalnya belanja pertahanan, pendidikan, infrastruktur, serta pajak dan subsidi untuk mendorong atau mengendalikan aktivitas ekonomi. Oh ya, saya belum sebutin contoh ya. Stabilisasi itu ini kan untuk menjamin perekonomiannya full employment ya. Jadi misalnya ini kalau bicara kebijakan fiskal itu kita nggak, ya tadi kan ada penerimaan dan pengeluarannya. Mungkin kalau dari sisi belanja kita bisa memahami dengan mudah. Oh belanja A, misalnya belanja subsidi ya jelas lah buat tujuannya buat memastikan harga-harga terjangkau, kemudian memastikan orang-orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Tapi ada lagi sebenarnya dari pajak. Nah, misalnya pajak, pajak, pajak ini bisa memainkan peran nih. Contohnya insentif, insentif pajak. Insentif pajak misalnya diberikan ke, ya banyak ya kita sering dengar ada misalnya ke kawasan ekonomi khusus. Jadi ini sebuah kawasan, jadi kalau misalnya investor membangun di sini, membangun hotel lah atau bisnis, mereka akan dibebaskan dari pajak dengan tingkat tertentu atau sampai periode tertentu. Ada lagi misalnya insentif kayak sekarang itu masih berlaku tuh ya yang
pembebasan PPN kalau kita beli rumah ya. Jadi untuk rumah dengan kategori tertentu ya tentunya. Kalau rumah-rumah mewah kan pasti masih ada, bahkan dia kena PPNBM. Itu contoh gimana pajak ya. Pajak juga kan termasuk bagian dari kebijakan fiskal, memainkan peran untuk memastikan stabil. Jadi ketika tadi misal contoh di kawasan ekonomi khusus ya, diberikan insentif pajak, itu kan nanti akan tercipta yang namanya pusat perekonomian baru, akan tercipta lapangan kerja baru. Nah, dari situlah tercipta stabilisasi ekonomi. Oke, alokasi ya jelas ya. Kalau misal alokasi tergantung pemerintah, misalnya fokusnya kalau sekarang misalnya pertahanan, berarti pertahanannya besar, anggaran pertahanannya besar, MBG besar seperti itu. Yang ketiga, ada distribusi. Nah, distribusi ini memastikan keadilan sosial melalui kebijakan pajak untuk golongan kaya dan subsidi untuk golongan miskin, sehingga hasil pembangunan dinikmati secara merata. Nah, ini penting ya. Tadi contohnya udah kita sebutin. Kenapa pemerataan itu penting? Pemerataan itu penting. Kalau kata OECD itu, ketika terjadi ketimpangan itu sebenarnya bisa menghambat pertumbuhan dalam jangka panjang. Jadi kalau pemerataan lebih bagus, sebetulnya itu bisa mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat. Seperti itu. Oke, kita masuk ke ya. Nah, kebijakan fiskal bekerja dengan dua langkah kebijakan dalam menstabilkan siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi. Ada namanya stabilisator otomatis atau automatic stabilizer. Yang ini muncul dari bagian sistem fiskal yang secara alamiah ya berbeda dengan perubahan pada kegiatan ekonomi. Ini mungkin nggak ada contoh di modul, tapi saya gambarkan aja biar teman-teman mudah ya. Jadi ketika ekonomi tumbuh, ya, GDP naik ya, maka pendapatan masyarakat kan naik tuh. Orang-orang kaya baru mungkin bertambah. Otomatis jumlah pajak yang dikumpulkan pemerintah itu naik. Ya. Jadi pajak yang diterima pemerintah naik. Nah ini bisa membantu mengurangi konsumsi yang berlebihan atau overheat ya. Kalau dalam istilah ekonomi itu kalau terlalu tumbuhnya terlalu cepat, terlalu tinggi juga secara teori nggak bagus. Makanya ada pajak sehingga um, mencegah ekonomi terlalu panas, overheat. Yang kedua ada kebijakan diskresioner. Ini adalah perubahan aktif pada kebijakan yang berdampak pada pengeluaran pemerintah, pajak, dan transfer yang sering dilakukan untuk alasan di luar stabilisasi. Nah, kalau ini jelas ada intervensinya, perubahan aktif. Contohnya ini, bansos semasa COVID misalnya. Pemerintah memberikan BLT, jadi sehingga bisa menunjang kebutuhan dasar mereka. Oke, kita masuk ke instrumen kebijakan fiskal. Tadi ada penerimaan dan pengeluaran, cukup jelas ya. Penerimaan, pengeluaran ini tertuang dalam APBN. Ada 4. Ini kalau di modul memang agak ambigu, ini maksudnya apa ya? Ya, kita ikutin aja. Pertama ada peningkatan penerimaan. Peningkatan penerimaan melalui perubahan tarif pajak. Ya, ya misalnya kalau sekarang sebetulnya kan diamanatkan PPN itu naik 12% ya tahun ini. Tapi kan tidak jadi ya, sehingga tetap 11% ya, walaupun ini lebih diubah ke DPP-nya jadi 11/12 sehingga tidak melanggar peraturan. Oke, jadi harapannya dengan tarif pajak naik ya tentunya penerimaan naik. Tapi kan nggak cuma dari situ aja seharusnya ya. Kemudian yang kedua ada pengeluaran pemerintah. Nah, ini mempengaruhi sisi pengeluaran agregat. Ini government expenditure. Kalau kita belajar ekonomi itu pasti teman-teman pernah dengar ya istilah Y sama dengan CI plus G plus X min M ya. Nah ini G itu adalah salah satu komponen yang bisa ya meningkatkan ya atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada politik anggaran. Ada surplus, berimbang atau defisit. Nah ini tergantung kondisinya. Tapi kalau kita kayaknya defisit terus ya. Tapi tadi teorinya defisit itu diharapkan bisa mendorong daya beli. Keempat, ada strategi pembiayaan dan pengelolaan utang. Itu adalah instrumen-instrumen kebijakan fiskal. Oke.
Nah, kebijakan APBN Indonesia itu arahnya adalah balance budget over cycle, yang mana APBN ini berfungsi sebagai stabilisator ekonomi atau bersifat kontrasiklis. Jadi surplus ketika ekonomi boom. Nah, kalau tadi kan boom contohnya ketika overheat ya. Overheat itu kan berarti pendapatan naik, ya, pajaknya maksudnya yang diterima pemerintah meningkat, terjadi surplus. Itu ketika ekonomi boom, sehingga untuk meredam ekonomi yang terlalu panas. Kedua ada defisit. Defisit ini adalah anggaran yang dialokasikan ketika resesi dengan ekspansi fiskal. Sebenarnya nggak melulu harus resesi ya. Jadi kita juga kan bertahun-tahun defisit, tapi ekonomi kita nggak resesi. Yang ketiga, APBN berimbang di dalam siklus jangka menengah. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai fiscal policy tools atau alat kebijakan fiskal, APBN yang sehat adalah APBN yang berkesinambungan. Ada 3 indikator. Pertama, defisitnya terkendali menuju seimbang atau surplus. Kemudian kedua, ada keseimbangan primer terjaga positif. Keseimbangan primer itu apa? Dia adalah pendapatan dikurangi belanja, tapi dikecualikan dari belanja bunga utang. Nah, ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah membiayai atau membayar bunga utang dengan pendapatan yang ada. Artinya, ketika positif, berarti kan pemerintah punya uang untuk membayar bunga utang. Ketika negatif, ketika keseimbangan primer negatif, berarti pemerintah harus berhutang untuk membayar bunga utang. Teorinya seperti itu. Oke, ketiga, rasio yang cenderung menurun, rasio utang. Ya. Benchmarknya ya, terhadap PDB itu menurut World Bank adalah maksimal 60%. Ini kayaknya kita di level 40-an ya, jadi masih jauh. Oke, kita lanjut. Nah, ini. APBN adalah instrumen fiskal utama yang digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Melalui apa? Ada 5. Ada penciptaan stabilitas ekonomi. Tadi contohnya udah ya. Kemudian penyediaan barang publik dan peningkatan kualitas pelayanan dasar. Ya, contoh gampangnya ini, LPG murah, kemudian bensin murah, itulah. Kemudian pelayanan kesehatan gratis, ya, pendidikan gratis, itu salah satu instrumen untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oke, ini jelas. Kemudian keempat, perlindungan terhadap kelompok miskin. Ya, contoh instrumennya tadi bantuan sosial, BLT, kemudian PKH ya, program keluarga harapan, dan lain-lain. Yang kelima, pengembangan ekonomi daerah melalui desentralisasi fiskal. Ini dalam rangka otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Jadi daerah punya otonomi ya, jadi punya kewenangan untuk mengurus keuangannya, tapi pemerintah pusat juga tetap mensupport dengan batasan-batasan tertentu. Dari 5 ini kalau kita bikin jembatan keledainya sebar lake danau ya. SE-nya adalah stabilitas ekonomi, barnya barang publik, lapangan kerja, kelompok miskin, dan ekonomi daerah. Oke, menarik ya. Alright, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal dibagi menjadi 5. Dari sisi arah, strategi politik, dan pembangunan ini untuk mencapai tujuan bernegara yang ada di UUD 45, Direktur ke RPJP. Ini kalau jangka panjang itu 20 tahun ya. RPJM 5 tahun, RKP tahunan, APBN juga tahunan. Ya jelas lah, kalau strategi politik, misalnya pemerintah sekarang kan fokusnya MBG ya, pertahanan. Makanya heran kalau MBG-nya anggaran untuk ininya tinggi gitu kan. Kedua, ada perkembangan dan kinerja perekonomian nasional. Ini untuk yang mempengaruhi penerimaan negara diukur dengan rasio pajak terhadap PDB. Jadi ya kalau perekonomian
perekonomian nasional lagi bagus, ya otomatis misalnya pajaknya juga penerimanya tinggi gitu kan. Ketiga, ada kemampuan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian belanja negara. Nah, kalau ini kaitannya dengan ini ya alokasi anggaran birokrasi ya birokrasi kata kuncinya birokrasi. Jadi ya kalau sebagus apapun sebesar apapun APBN ya misalnya, kalau tidak didukung oleh birokrasi yang bersih, perencanaan yang baik atau asal-asalan ya nggak berguna juga gitu kan. Yang keempat ada kemampuan pengelolaan pembiayaan anggaran, termasuk pengelolaan utang serta akses ke pasar obligasi domestik dan internasional. Jadi kalau pemerintah sekarang kan kita fokusnya pembiayaan itu lebih banyak dari dalam negeri ya, dengan menerbitkan yang namanya surat berharga negara, kemudian sukuk ya dan segala macam jenisnya lah ya. Kalau dulu kan eh, fokusnya lebih ke utang luar negeri misalnya. Nah, biasanya kalau utang luar negeri itu cenderung ada banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi Indonesia ya, misalnya ya harus ikut dari sana maunya apa, misalnya ini untuk fokus alokasi tertentu atau mungkin pemerintah Indonesia yang harus membuka akses tertentu untuk negara yang memberi utang atau diberikan insentif pajak untuk investor dari negara yang memberi utang, nah, seperti itulah. Nah, kemudian yang terakhir ada faktor non ekonomi, ya, bisa bencana alam, gejolak politik, sosial, keamanan, dan seterusnya yang bisa menurunkan pendapatan negara. Jadi kalau ada bencana, ya ekonomi mandek, ya otomatis berpengaruh ke kebijakan fiskalnya, pajaknya turun, belanjanya turun. Misalnya seperti itu. Kedua ada faktor eksternal. Ini hanya satu ya, yaitu kondisi ekonomi global. Ini bisa dari perubahan kurs, harga minyak mentah, dan tingkat bunga. Contohnya, kenapa kurs harga minyak dan tingkat bunga ini bisa mengaruhi kebijakan fiskal? USD, kalau kursnya biasanya USD ya, USD terhadap IDR. Misalnya pemerintah utang luar negeri atau bikin obligasi yang bisa dibeli orang asing. Nah, itu kan mau nggak mau pemerintah harus bayarnya USD itu. Nah, ketika rupiahnya melemah atau USD-nya menguat, berarti otomatis pemerintah harus mengalokasikan lebih besar untuk membayar utang tadi sehingga ya berdampak ke penerimaannya atau ke belanjanya. Kalau ke harga minyak ya ini kan kaitannya dengan subsidi ya, subsidi minyak. Kalau harga minyak tinggi otomatis belanja subsidinya tinggi. Seperti itu. Ini tingkat bunga tadi contohnya sama dengan kurs. Nah, ini teman-teman eh, yang sering kita dengar ya akhir-akhir ini, efisiensi. Ini intermezzo aja ya biar nggak bosan. Nah, ini anggaran lembaga kena pangkas tahun 2025 ini ya. Pemangkasan terbesar Kementerian PU 81 triliun secara persentase otorita IKN. Yang tidak kena pangkas ini nih, Kemenhan, Polri, Badan Gizi, dan seterusnya. Nah, termasuk ini dampaknya kalau ke kita ya, ke Kemenq. Kemarin program beasiswa MINS, ya Ministerial Scholarship dibatalkan. Ya itu contoh aja sih, kenapa kemudian, jadi contohnya di sini nih, arah strategi politik itu bisa mempengaruhi eh, belanja atau ya fokus belanja pemerintah. Nah, ini contoh gimana APBN 2026 diarahkan, fokusnya ke MBY ya, yang terlihat dari anggaran Badan Gizi Nasional yang sangat besar. Kemudian juga pemerintah sekarang fokus atau prioritas pertahanan ya, untuk membeli alutsista dan segala macam, Polri dan seterusnya. Kita di mana? Yang saya di sini. Kalau dibandingkan misalnya dengan dulu 2024 ya, ini akhir-akhir Jokowi ya. Dulu kan mungkin prioritasnya membangun infrastruktur ya, makanya Kementerian PUPR anggarannya tinggi. Kalau sekarang PUPR ini hampir setengahnya ya. Itulah. Itu gambaran aja teman-teman ya. Nah ini satu lagi, ini di modul sebenarnya lebih ke
ya cerita sih. Tadi kan udah jelasin faktor eksternal tuh. Nah, di bawah ini lebih ke cerita aja. Jadi isi, komposisi, dan nilai dalam APBN sangat dipengaruhi oleh struktur dan kemajuan perekonomian suatu negara. Jadi APBN ini bisa mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara, mencerminkan jenis dan kualitas kebijakan publik yang diambil, menggambarkan secara langsung kualitas institusi publik, yaitu birokrasi suatu negara. Ada indikator untuk melihat perkembangan APBN dari tahun ke tahun adalah dari sisi defisit atau surplus anggaran. Kalau dulu ya mungkin melihat APBN itu berimbang, tapi sebenarnya nggak berimbang juga sih. Karena nah ini nih, jadi sebenarnya itu defisit kecuali di 5 tahun menjelang krisis. Ya surplus. Itu terlihat berimbang ya karena dulu itu APBN-nya dibikin T account ya kayak gini ya, debit kredit. Jadi utang itu nanti sama pemerintah ya dianggap penerimaan gitu kan. Makanya jadi balance kanan kirinya. Kalau sekarang kan I account ya, ke bawah. Jadi kelihatan defisitnya berapa. Oke, kita lanjut. Defisit tertinggi tahun 2020 ini 6% ya terhadap PDB. Ini kan kalau di Undang-Undang 17 kan jelas ya 3%. Nah ini waktu itu karena COVID ya, kalau kata Bu Menteri itu extraordinary situation ya harus dihadapi dengan extraordinary policy. Makanya turunlah Perpres, Perpu ya, Perpu 1 tahun 2020. Sehingga memungkinkan pemerintah untuk defisit di atas 3%. Tapi ini kembali 2023 itu harus kembali maksimal 3%. Jadi kembali ke disiplin anggaran lah, disiplin defisit anggaran. Nah, coba kita ngobrol sedikit. Akhir-akhir ini ya isu yang lagi rame ini. Menkyu Purbaya kucurkan 200 triliun. Nah, menurut teman-teman, penempatan dana 200 triliun ini termasuk bentuk kebijakan apa nih? Apakah fiskal, moneter, atau lainnya, atau bukan keduanya? Monggo boleh jawab atau ada yang mau volunteer biar nggak ngantuk ya. Boleh. Nggak ada yang salah apa? Ada yang mau mendebak-nebak? Ada yang jawab A, kebijakan fiskal. Ada yang jawab moneter nggak? Atau ada yang nggak jawab keduanya? Itu ada yang jawab lainnya. Oke. Kak, ATS. Kalau yang lainnya kira-kira apa, Kak? Oke, ada yang bilang fiskal, ada yang bilang moneter. Eh, ini agak ya mungkin debatable ya. Tapi mungkin kecenderungannya antara fiskal, tapi nggak murni kebijakan fiskal, melainkan mungkin kita bisa bilang ini masuk ke lainnya ya. Karena kalau kita bicara kebijakan fiskal itu kan tadi kita belajar ya, gimana pemerintah mengintervensi pendapatan atau belanja atau pengeluaran. Jadi dengan adanya kebijakan fiskal itu ya berarti kan either kebijakan atau pendapatannya naik atau turun, termasuk dari sisi pengeluaran bisa naik atau turun. Nah kalau kasus 200 triliun ini dia tuh kan sejatinya tidak mengurangi apa ya belanja pemerintah. Jadi sifatnya dia itu lebih ke cash management. Gimana kemudian uang negara atau kas negara yang selama ini disimpan di BI itu dialihkan ke bank-bank BUMN ya. Ya harapannya kalau kata Bu Menteri itu biar likuiditasnya nggak kering gitu. Jadi biar ekonomi berputar. Yang dipaksa nih bank-bank ini untuk menyalurkan. Nah ini kalau kita lihat siaran persnya dari Kementerian Keuangan, nah ini namanya bentuknya deposito on call. Artinya deposito yang bisa diminta sewaktu-waktu oleh pemerintah. Jadi eh, nggak perlu khawatir sebenarnya ketika misalnya pemerintah, oh perlu nih 200 triliunnya segera. Nah itu bisa tuh diminta. Nah pemerintah juga ternyata bisa, atau bukan bisa ya, ya
kesepakatannya di KMK-nya itu bisa dapat bunga atau imbal hasil sebesar 80,476% dari BI Reserve Repo Rate. Sekarang ini kan BI rate itu atau suku bunga acuan itu kan di level 4,75% ya. Berarti 80%-nya sekitar 3, berapa? 3,8 artinya. Nah, itu. Jadi pemerintah itu nanti dengan menyalurkan ke bank-bank BUMN tadi bisa dapat bagi hasil atau bunga sebesar ini dari uang yang disalurkan. Nah, laporannya disampaikan ke Menq, CQ, DJPB. Nah, ini dia nih. Pengelolaan kelebihan kas pemerintah pusat. Jadi penempatan uang negara. Jadi bukan kita pemerintah membelanjakan ya, karena kan itu uangnya nanti akan kembali lagi tuh. Kalau namanya belanja atau kebijakan fiskal yang sifatnya tadi secara kebijakan fiskal dalam arti sempit itu kan ya mengeluarkan belanja aja gitu, mengeluarkan belanja atau meningkatkan penerimaan. Kalau ini kan sifatnya mengalihkan uang yang idle aja ke perekonomian seperti itu. Oh iya, kalau nggak salah ini 6 bulan. Oh, ini 6 bulan. Jadi 6 bulan itu nanti. Dan bisa diperpanjang ternyata. Oke, itu top. Ya, teman-teman kalian semua top. Bapak Jempol Nasional. Oke, sampai sini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, kita lanjut ya. Ke siklus APBN. Ini siklus dari dulu sampai sekarang masih sama ya. Karena undang-undang keuangan negaranya masih sama, belum berubah. Startnya dari sini. Mulai dari perencanaan dan penganggaran APBN. Yaitu Januari sampai Juli. Kalau kita lihat dulu ininya nih. Jembatan keledainya, Raihan Talak Sagu. Raihnya perencanaan, hanya pembahasan, penetapan, pelaksanaan, kemudian catatan, grupnya pertanggungjawaban. Menarik. Oke, yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran APBN. Ini di bulan Januari sampai Juli. Jadi kalau pemerintah mau bikin anggaran buat tahun depan itu, ya udah mulai dari bahkan dari Termin 2 ya sebenarnya. Tapi umumnya Termin 1. Termin 1 ini mulai dari perencanaan dan penganggarannya. Kemudian pembahasannya di Agustus sampai Oktober. Ini dengan DPR ya. Makanya teman-teman kita mungkin di DJA itu atau DJSF itu biasanya sibuk di bulan-bulan ini karena menyiapkan atau membahas APBN dengan legislatif. Penetapan akhir Oktober, kemudian pelaksanaannya ya tentu sejak Januari tahun berikutnya. Kemudian di tahun yang berjalan itu dilakukan pelaporan dan pencatatan, dan terakhir dilakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Ini bisa di tahun yang sama atau di T+1 atau tahun selanjutnya. Makanya kalau kita lihat laporan keuangan pemerintah pusat yang diaudit BPK itu baru rilis biasanya pertengahan tahun ya, tahun berikutnya. Jadi kalau LKPP 2024 ya, itu mungkin pertengahan 2025 baru ada. Nah, ini dia detailnya. Pertama, perencanaan dan penganggaran. Ini dimulai pada awal sidang tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Sebelum tahun anggaran berjalan, Termin 1. Jadi Presiden menyampaikan arah kebijakan dalam sidang kabinet sebagai acuan dalam penyusunan APBN. Nah, ini startnya sidang kabinet, arahan dari Presiden. Nah, ini gambarannya kayak gini ya. Penuh ya kalau sekarang menterinya banyak. Kemudian kedua, Menq. Nah, kemudian Menq menyusun resource envelope atau kapasitas fiskal berdasarkan pendapatan negara untuk mendanai belanja negara, termasuk belanja KL dan belanja non KL. Nanti kita pelajari apa itu belanja KL dan belanja non KL. Ketiga, Menq dan Kepala Bappenas. Ini makanya gambarnya nih. Menq dan Kepala Bappenas menetapkan ancar-ancar pagu anggaran
atau ini istilahnya pagu indikatif yang disampaikan ke KL. KL untuk menyusun renja KL atau rencana kerja KL. Nah, penyusunan RAPBN ini dimulai dari pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, termasuk penetapan pagu anggaran dan penyusunan nota keuangan. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Siklus yang kedua adalah pembahasan. Nah, pertama pemerintah menyerahkan nota keuangan, kemudian RUU APBN, dan juga RKKL yang sudah dibahas dalam sidang kabinet. Nah, tadi ya di sidang kabinet yang ruangannya penuh kepada DPR paling lambat pertengahan Agustus. Kedua, pembahasan dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan dan Bappenas, Kepala Bappenas, bersama DPR melalui rapat kerja dengan Badan Anggaran dan rapat kerja dengan Komisi DPR. Nah, ini komisi ada 1 sampai 11 ya. Kalau di keuangan itu biasanya 11 stakeholdernya. Oke, ketiga, DPR memberikan masukan dan usulan sesuai hak budget. Jadi DPR itu punya hak budget. Nanti teman-teman belajar di wawasan kebangsaan apa aja hak DPR ya. Ada hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak budget. Mereka punya hak budget yang bisa menyebabkan penyesuaian terhadap RKKM. Karena kan DPR ini kan wakil rakyat ya katanya, makanya punya hak untuk menyesuaikan atau memberikan masukan. Keempat, hasil pembahasan di setiap komisi disampaikan ke Banggar untuk disinkronisasi, lalu dilakukan rapat paripurna untuk persetujuan atau penolakan RUU APBN. Kalau ditolak gimana ya? Kalau RUU APBN ditolak, itu yang dipakai adalah APBN tahun sebelumnya atau ya tahun yang sekarang yang sedang dibahas. Gitu kan. Tapi sepanjang sejarah selalu disetujui sih. Lanjut ke siklus yang ketiga, ada penetapan. Ini di akhir Oktober. Penetapan tadi di sidang paripurna ini dilakukan oleh DPR ya, untuk menyetujui RUU APBN, kemudian dan pemerintah melalui Menteri Keuangan ini memberikan sambutan. Nah, RUU APBN yang telah disetujui DPR kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang APBN. Ini tadi yang disebutkan di awal ya. Nah, pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk KL sesuai dengan hasil pembahasan APBN yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR. Terakhir, KL menyesuaikan RKKL yang telah disetujui sebagai dasar penyusunan DIPA. Ini mau nggak mau kita harus bacain ya, karena tahap-tahapannya seperti itu, tapi karena di modul panjang, ini poin-poin intinya adalah sebagai berikut. Nah, kalau pelaksanaan gini, jadi pelaksanaan APBN setelah disahkan DIPA, ini disampaikan ke KL, PPK, Gubernur, dan instansi terkait lainnya. Nanti dokumen ada DIPA, nanti kalau di pelaksanaan itu ada SPP, SPM, SP2D ya. Teman-teman DJPB ya pasti sangat-sangat familiar ya. Kemudian pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran berwenang melaksanakan kegiatan. Nah, ini menteri atau menteri atau pimpinan lembaga ya. Kemudian pedoman pelaksanaan APBN diatur dalam PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN dan perubahan PP nomor 50 tahun 2018. Oke, ini biasanya simbolis ya dikasih DIPA induk. Tahap kelima ada pelaporan dan pencatatan. Ya, pasti ya nih namanya keuangan harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nah, LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, meliputi apa aja?
ada LRA, laporan realisasi anggaran, ada laporan arus kas atau LAK, dan juga catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, Menq selaku pengelola fiskal menyampaikan LKPP kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, laporan ini juga jadi dasar untuk penyusunan APBN tahun berikutnya. Ini adalah tahap terakhir, yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Jadi LKPP tadi diaudit oleh BPK. Hasil auditnya disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk RUU pertanggungjawaban untuk dibahas dan disetujui. Nah, di internal juga ada aparat pengawas internal pemerintah. Kalau di kita ada Itjen. Oke, ini lucu-lucuan ya. Tebak-tebakan ini bukan latihan soal. Ada pemain bola yang tugasnya di bawah mister gawang dan meja gawang agar tidak kebobolan. Jawabannya apa? Ada yang mau jawab? Refresh dulu kita sejenak ya. Nyerah semua, nyerah. Satu, viewer. Ini Mas Bian PS Bayern Munchen ya. Jawabannya belum tepat, Mas. Coba lagi. Kita pakai jawaban lucu-lucuan ya, biar seru. Kalau jawaban normal kan pasti teman-teman mengira ini kiper. Tapi kalau jawabannya kiper ya biasa aja gitu. Jawabannya benar ya. Ada pemain bola yang tugasnya di bawah misal gawang dan menjaga gawang agar tidak kebobolan. Ya benar kan? Kalau nggak ada, ya kebobolan nanti. Ya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masih punya 7 menit. Oke, lanjut aja ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Nah, ada, kita lanjut. Struktur dan format APBN. Nah, tadi seperti saya sudah singgung, zaman bahula, ya, tahun 69 sampai 99 atau 2000, APBN itu formatnya T-account atau skontro, yaitu debit di kanan, penerimaan di debit, pengeluaran di kredit. Sejak tahun 2000, format APBN berubah menjadi Staffel, I account. Yang ini mengikuti standar internasional dalam Government Finance Statistics. Tujuannya apa? Ada 4. Yang pertama, meningkatkan transparansi penyusunan APBN. Transparansi, ya jelas ya. Namanya APBN harus transparan. Dan dengan account kan berarti kelihatan tuh. Nggak kayak dulu misalnya di account hutang, misalnya pembiayaan dianggap sebagai penerimaan karena dia di debit. Kemudian nanti kita lihat ya bentuknya kayak ini nih. Dulu di account itu penerimaan pembangunan di sini. Ini ada pinjaman-pinjaman tuh dianggap penerimaan negara. Kalau sekarang kan di sini adanya defisit atau pembiayaan. Jadi itu satu ya. Yang kedua, mempermudah analisis komparatif fiskal. Ini karena sesuai standar internasional. Ini untuk mempermudah komparasi antar negara. Ketiga, memudahkan analisis, pemantauan, dan pengendalian APBN. Keempat, mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal. Kalau dulu ini di sini dulu nggak ada ya. Tiap adanya nih belanja rutin daerah. Kalau sekarang dibagi nih. Ada belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah. Oke. Nah, ini sejak lalu Undang-Undang Keuangan Negara, format APBN berubah menjadi Unified Budget, yang mana menggabungkan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Nah, ini dulu di account itu ada belanja rutin, ada belanja pembangunan. Dalam beberapa kasus ini bisa menimbulkan duplikasi ya, karena bisa aja nanti belanjanya sama-sama belanja barang misalnya.
atau belanja modal lah. Tapi dianggapnya belanja rutin iya, belanja pembangunan iya, jadi double. Kalau sekarang nggak ada pembagian kayak gitu lagi, jadi langsung pembagiannya kayak gini. Belanja pemerintah pusat dibagi di 8, kemudian ada transfer ke daerah, dan seterusnya. Nah, ini adalah struktur dan format pokok RAPBN yang berlaku sejak tahun anggaran 2016. Oke, saya sangat menyarankan teman-teman, walaupun tahun lalu ini nggak keluar ya, saya menyarankan teman-teman untuk mengetahui pos-pos instrumen-instrumen dalam APBN ini, dalam postur APBN. Jadi ketika nanti ditanya, misalnya, penerimaan dalam negeri terdiri dari apa? Misalnya kalau pilihannya ada PPH, PPN, itu kan salah ya, karena breakdown utamanya dari penerimaan dalam negeri adalah penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, di penerimaan perpajakan ini bahkan turunannya hanya dua, yaitu hanya pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Di PNBP nanti ada SDA, laba BUMN, ini kayaknya nanti udah nggak ada nih, nggak masuk Danantara. Kemudian PNBP lainnya ada kemudian dari BLU. Nah, pendapatan negara tadi ya, ada penerimaan dalam negeri dan ada hibah. Kemudian dari sisi belanja, ada belanja pusat dan ada transfer ke daerah dan dana desa. Nah, ini kalau di modul ya, modulnya BPPK. Mana ya? Nanti deh, ternyata masih jauh. Em, jadi pembagian dari belanja negara itu ada belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Di belanja pemerintah pusat ada belanja KL dan belanja non KL. Non KL itu contohnya belanja bunga utang, subsidi, hibah. Nah, ini dilakukan oleh bendahara umum negara ya biasanya. Buat bayar-bayar aja gitu. Kalau KL kan ya jelas ke masing-masing KL kayak tadi Badan Gizi Nasional berapa, kemudian Kemenhan berapa gitu. Transfer ke daerah ada dana perimbangan dan dana insentif daerah, dana otonomi khusus. Di dana perimbangan ada lagi dana transfer umum dan dana transfer khusus. Di DTU pembagiannya ada DBH dan DAU. Oke, nanti kayaknya di selanjutnya ada deh. Tapi ini ya teman-teman, kalau bisa saya sangat menyarankan untuk dihafal nih. Ini terdiri dari ini, pembiayaan luar negeri terdiri dari ini. Jangan sampai nanti tertukar karena ini bisa sangat mengecoh kalau muncul di soal pilihan ganda. Mau habis ya. Oke, mungkin kita sampai sini dulu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau mau dikoreksi barangkali? Maaf ya kalau di akhir-akhir agak kecepatan karena mengejar waktu. Ini materinya cukup banyak dan kita hanya punya 2 pertemuan. Oke, lanjut kakak. Lanjut nih, bener nih. Oke, sedikit ya mungkin ya. Karena tadi kita mulainya 1935. Kita masuk ke reformasi penyusunan APBN. Beberapa poin penting dari reformasi penyusunan APBN adalah, pertama, defisit anggaran maksimal 3% PDB. Dua, pinjaman untuk membiayai defisit maksimal 60% dari PDB. Ini kita harus bedakan ya, karena ini beda nih. Kalau defisit anggaran, ini yang ada di APBN tiap tahun. Misalnya APBN 2025, defisitnya misal 500 triliun, ekuivalen 2,5%. Ini adalah defisit yang dimaksud.
di sini maksimal 3% dari PDB. Kalau ditanya 3% ini asbabun nuzulnya dari mana? Jujur saya kurang tahu sih. Mungkin ada waktu dulu menyusun undang-undang pasti kan ada kajian akademisnya ya. Mungkin benchmark internasional kali ya. Oke. Nah, itu tadi defisit maksimal 3%. Kalau yang 60% maksimal dari PDB ini adalah pinjaman atau utang untuk membiayai defisit. Jadi bisa jadi ini sifatnya kan utang-utang pemerintah kan nggak semuanya jatuh tempo di 1 tahun. Ada misalnya jatuh tempo di 2026, 2027, atau bahkan 2030. Ini kan utang-utang. Nah, akumulasi utang ini yang tentunya adalah untuk membiayai defisit tadi ya, itu tidak boleh lebih dari 60% dari PDB. Kalau ini jelas benchmark dari World Bank. Jadi kalau kita Indonesia punya PDB berapa ya sekarang ya? 13.000 triliun kan? 13.000 triliun ya berarti maksimalnya adalah sekitar 7 ribuan ya. 7 ribuan. Kita punya batas threshold ya. Utang kita adalah 7 ribuan triliun ya. Asumsinya seperti itu. Tapi kalau defisit tiap tahun ada 3% dari PDB. Nah, jadi 3%-nya bukan dari APBN ya. Jadi misal APBN kita tahun 2025 2000 atau 3.000 triliun itu nggak dari situ, tapi tetap dari PDB. Dari PDB kita yang 13.000 triliun tadi. Nah, jika terjadi surplus, prioritas penggunaannya adalah 3 jenis ini ya. Pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial. Yang ketiga, sejak APBN 2005, format APBN ini berubah jadi Unified Budget. Ini tadi udah kita singgung. Keempat, reklasifikasi belanja negara ini untuk mempermudah pengelolaan berbasis kinerja. Performance based budgeting ya, kalau kita pernah dengar. Kemudian menyelaraskan output atau outcome dengan pengeluaran, dengan output, apa sih, ya dengan belanja ya, dan memberikan gambaran proporsional mengenai kegiatan pemerintah. Oke, ini adalah perubahan sistemnya. Kalau dulu pembagian ada anggaran rutin, anggaran pembangunan, sekarang terpadu, unified. Kemudian pendekatannya dulu ada sektor, subsektor, program. Ini berbeda antara rutin dan proyek. Sekarang pendekatannya fungsi. Ada fungsi, subfungsi, program. Ini kalau di dokumen pelaksanaan anggaran ya, kalau teman-teman yang berkecimpung sebagai misalnya staf PPK atau PPK atau bendahara pembantu ini pasti familiar. Kemudian klasifikasi ekonomi. Kalau sebelumnya menurut jenis dan belanja penggunaan menurut sektor ya, atau belanja rutin menurut jenis, belanja pembangunan menurut sektor. Kalau sekarang menurut jenis belanja. Jenis belanja itu yang ada 8 ya, ada 8 yang belanja pegawai, kemudian belanja barang ya modal dan seterusnya. Nanti ada lagi kalau barangkali nanti muncul ya, ada belanja menurut fungsi. Itu ini ada 11. Teman-teman bisa googling ya, apa aja nanti ada. Ini lebih ke sifatnya fungsi ya, jadi jelas fungsinya apa. Ada pendidikan, kesehatan, perlinsos, kemudian pelayanan umum, ya, dan seterusnya. Nah, dari sisi, kalau dulu pengelolaan anggaran, ada instansi untuk belanja rutin, dan juga ada proyek ya, atau bagian proyek untuk belanja pembangunan. Kalau sekarang, ya udah kementerian ya sebagai pengguna anggaran, ya, kemudian satkernya sebagai kuasa pengguna anggaran, ya satker ini bisa misalnya KPP ya. Oh, kemudian kalau dulu dokumen anggaran, ini ada banyak nih macam-macamnya. Untuk belanja rutin dokumennya beda, belanja pembangunan dokumennya beda.
Kalau sekarang ada LKKL, kemudian ada DIPA. Jadi lebih simpel. Mungkin satu lagi ya. Nah, ini perbaikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara. Ini beberapa istilah yang mungkin perlu ini kayak perlu dihafalin sih. Jadi ada anggaran berbasis kinerja, kalau di DJA itu biasanya performance based budgeting. Ada MTEF, Medium Term Expenditure Framework, kerangka pengeluaran jangka menengah. Jadi selain pemerintah menyusun anggaran tahunan, juga pemerintah bikin yang namanya kerangka jangka menengahnya. Si fiskal itu gimana sih, APBN itu gimana sih. Kemudian ada standar akuntansi pemerintah, dan kemudian ada reklasifikasi belanja menurut fungsi, organisasi, dan jenis. Nah ini yang tadi, fungsi ya, fungsi ada 11. Kalau jenis ada 8. Nanti kita di bab terkait APBN nanti kita pelajari. Organisasi ya ini berdasarkan KL. Nah, kalau penerapan anggaran terpadu dan reklasifikasi belanja ini dilakukan untuk menghilangkan duplikasi anggaran, ya tadi udah kita singgung. Kemudian memudahkan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ini PFB. Memperjelas keterkaitan antara output outcome, kemudian memberikan gambaran yang objektif dan proporsional. Terakhir, meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah yang mengacu ke standar internasional. Oke, mungkin kita sampai sini dulu ya teman-teman, mas-mas semua. Waktunya kita over 2 menit. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dikoreksi? Oke, kira semuanya sudah sangat menguasai lah ya, karena kita tinggal mengulas lagi aja. Ya, mudah-mudahan cukup bisa diterima dengan baik ya teman-teman. Eh, Kalau tidak ada, mungkin saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap pelajari ya, modulnya, baik modul AORTA ya yang simpel dan juga modul BPPK. Teman-teman masih punya waktu kurang lebih 1 bulan, waktu yang cukup, dibilang mepet enggak, dibilang masih lama juga enggak. Jadi maksimalkan sebaik-baiknya ya, karena kalau tes KLK itu ya nggak akan keluar dari modul sih, insya Allah dijamin. Oke, mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Mohon maaf apabila ada keliruan. Tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.